selanjutnya kita ingin mendengar apa tanggapan Mbah Gatot, apa yang bisa disampaikan terkait dengan sosok Lao Tse. Lao Tse ini kan seorang, saya lihat seorang filosof, banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk salah satu ajaran Lao Tse itu kan, satu adalah kesederhanaan, yang kedua adalah kesabaran, dan yang ketiga adalah belas kasih. Nah, nanti saya ingin Mbah Gatot juga mengupas secara detail barangkali, termasuk secara implementatif apa yang bisa kita ambil dari nilai-nilai atau quote serta sejarahnya Lao Tse. Terima kasih. Monggo Mbah Gatot. Ya, ya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Lao Tse itu hidup pada zaman 350 tahun sebelum Masehi. Jadi di situ digambarkan bahwa daratan Cina itu kerajaan kecil-kecil yang lemah, bahkan banyak wabah penyakit waktu itu ya. Jadi rawan sekali. Mungkin ya semacam desa-desa kecil aja ya, dan saling berperang, saling bertikai, terus banyak wabah penyakit, sehingga banyak tokoh-tokoh yang prihatin, dan muncullah tokoh-tokoh spiritual, budayawan, sastrawan, filsuf, ya, tabib itu. Nah, yang terkenal di situ waktu itu Lao Tse. Setelah 3000 tahun sebelum Masehi, terus diikuti dengan Konghucu. Konghucu itu kalau kita menyebut Konghucu. Yeah. Nah, kalau orang Barat menyebut Confucius. Oh iya. Confucius itu umum kan. Itu. Nah, tapi yang awal itu Lao Tse. Nah, akhirnya beliau banyak berjasa untuk masyarakat, di samping pengobatan, juga berikan pengarang-pengarang tentang pencerahan. Yeah. Nah, di sini kalau kita amati pelajarannya atau ajarannya, itu sesuai dengan buku yang ditulis oleh Lao Tse, namanya Tao Te Ching. Tao Te Ching ini buku yang ditulis oleh Lao Tse. Nah, Tao itu artinya Tuhan, jalan ke Tuhan. Buku yang ditulis oleh Lao Tse, Tao Te Ching, jadi jalan ke Tuhan. Jadi Tao ini artinya Tuhan. Jadi beliau mengajarkan bahwa semua itu berawal atau berasal dari Tao, dan kelak kalau meninggal kembali ke Tao. Itu ajarannya Lao Tse ini. Makanya kalau sudah Lao Tse bersafat, kan tadi ada pokok ajarannya ya, kesederhanaan, kesabaran, cinta kasih, ketiga ini. Tapi kalau orang mencermati, ini kadang bingung. Kan intinya kita ini harus mampu mengarahkan dirinya sendiri. Intinya harus mampu mengarahkan dirinya sendiri. Nah, kata-kata dirinya sendiri ini, kalau pada ajaran yang lain itu lebih gampang diterima, mengalahkan nafsunya, mengalahkan egonya, Mengalahkan aku kecilnya itu gimana? aku kecilnya ini. Tapi di sini lebih keras, soalnya kalau hancurkan dirimu itu. Ya orang berpikir, loh, apa dengan melawan dirinya sendiri dan mengalahkan dirinya sendiri, apa enggak berarti kita kehilangan? Tapi Lucy menjawab, tidak berarti kita kehilangan diri kita, malah menemukan jati diri kita, kan gitu ya. Ini kan inti. Seolah-olah ada kontroversi di sini antara kita diharuskan, dianjurkan untuk mampu melawan dirinya sendiri. Tapi kalau melawan diri sendiri dan berhasil, tidak berarti kita kehilangan, tapi kita juga akan menemukan jati diri. Nah ini makanya disebut lagi orang yang memahami dirinya sendiri, ini satu kebijaksanaan yang sejati, kan gitu kan. Kalau menemukan kalau memahami orang lain, ini hanya kecerdasan aja, kecerdasan. Tapi memahami diri sendiri itu satu kebijaksanaan yang sejati.
Jadi kata-kata sejati, jati diri, nah ini kan selalu diucapkan oleh semua para filsuf, para pengajar-pengajar tentang spiritual. Sama dengan Lao Tse ini. Nah, di sini coba lihat kalau di YouTube kan ya, Lao Tse ini kan mengembara, tapi pada saat dia duduk dalam sikap meditasi semedi. Nah ini, jadi digambarkan bahwa melawan dirinya sendiri itu tidak gampang, punya batas kemampuan. Tapi sisanya di mana? Dengan meditasi, cara melawannya. Pertama dengan akal, tapi tidak akan bisa berhasil melawan egonya atau melawan nafsunya itu. Ada sisa yang tidak bisa dihancurkan egonya itu. Nah ini baru ada pengetarapan namanya meditasi penting tadi untuk menghancurkan yang terakhir ini, kekuatan terakhir ini yang tidak bisa dikalahkan oleh akal. Nah ini tetap Lao Tse ini mengajarkan meditasi selain kehidupan sehari-hari. Ini yang dimaksud oleh Lao Tse. Hakikat dari meditasi sendiri itu sebenarnya apa? Karena gini, kemarin sore jam 6:30 itu saya ditelepon sama orang Surabaya, Mbak. Usianya sudah 87 tahun. Dia bilang, selama meditasi sampai tahun kesekian ini, dia baru bisa melihat cahaya berkelip-kelip bintang-bintang dan lain sebagainya. Bagaimana andai kata kemudian Mbak Gatot yang dicurhatin seperti itu? Di situ kan kayak ada kerisauan, ada kegalauan. Kok meditasi yang ini kayak untuk popo ya? Nah itu gimana, Mbak? Nah ini jadi ini saya tidak bisa berkomentar sendiri ya. Saya merujuk kepada Lao Tse tadi di Kalijogo. Iya. Ya dilawan. Yang kelihatan dilawan. Karena itu apa? Jadi yang namanya melawan egonya itu tidak bisa manusia itu. Tidak bisa tanpa kepasrahan total, sehingga yang akan menghancurkan egonya itu ya dari dirinya sendiri dalam bentuk apapun. Itu yang menurut yang diterangkan oleh baik itu Lao Tse, Sunan Kalijogo, Sutowijoyo, Sesi Jenar kan itu. Yang ingin dicapai dalam meditasi itu sebenarnya apa, Mbak? Menghancurkan egonya. Menghancurkan egonya, iya. Contoh ego apa aja, Mbak? Loh, ya jelas. Nafsu. Ya seperti kita ini punya nafsu macam-macam itu. Makanya untuk ke situ itu tidak harus melihat umur. Kalau masih muda ya dengan akal aja lah. Mengerem ego itu dengan akal saja. Karena ego itu masih kita perlukan untuk kemajuan. Nah, terus negara jadi apa kan itu kan. Nah, baru setelah umur, nah sisa ini harus dihancurkan dengan meditasi tadi. Enggak, berarti ketika dia curhat gini ya, saya kok baru melihat bintang-bintang aja, itu berarti kita tidak menyalahkan tapi kurang pas ya. Ya jawabannya gini, saya ya ini bukan menyalahkan ya. Ojo direken. Ojo direken. Iya. Bukan itu kan itu. Karena motivasi utamanya adalah menghilangkan aku dan ego tadi. Iya. Kan baik itu Bimo Sudi maupun Khidir kan mengatakan tidak ada apa-apa, mesti tidak ada apa-apa. Kan itu ya, tidak ada apa-apa. Jadi ya kalau betul-betul ingin ke situ ya nggak perlu diperhatikan kecuali umur. Makanya umur sangat menentukan. Nah ini dikhawatirkan oleh para wali kan itu ya. Si enom waduh, tidak boleh. Ya, gitu, tidak boleh. Jangan dulu. Ini masyarakat masih membutuhkan ini. Egomu tetap harus ada. Iya harus. Ini kan sudah. Tuh, kalau nanti saya belum tua sudah mati, wah ini tidak tahu kalau alam tuh ya. Tapi kalau betul-betul untuk pencerahan, betul mengalahkan akunya, setelah akal tidak mampu, lepas sudah. Nanti ada suatu kekuatan. Ini kita tidak tahu. Itu baru bisa. Kalau masih berbentuk sinar, waduh. Ini harus dipertanyakan ya. Jadi bukan saya menyalahkan, enggak ya. Nah, karena ini apa? Itu menurut paham Siti Jenar, Kalijogo, Kalisus ketemu dengan Ratu Kidul itu.
Itu. Jadi kalau saya menyampaikan begini terus ada yang protes, ya maaf, saya hanya menceritakan aja dari yang saya pahami, yang 3 tadi, terakhir Lutsi tadi. Itu. Apa yang terjadi di dalam diri seseorang ketika kemudian aku kecil atau ego itu sudah terminimalisir, bahkan sudah hilang dengan rutin bermeditasi. Nah, itu yang tidak bisa diungkap. Tak terhingga, Ya, tak terlukiskan. semua cerita ya, mesti dibelokkan. Kalau sudah mesti dibelokkan. Ketika sudah mendekati Iya, itu. dibelokkan. Misalnya versi Sunan Kalijogo dipejang. Pada pejangannya itu pejangan Sunan Bonang dipakai. Kata pejangan Khidir kan dibelokkan. Demikian juga tentang Bimo Suci, ya, Dewa Ruci. Bimo dipejang oleh Dewa Ruci. Ya. Padahal sebelumnya tidak ada pejangan, tapi dibelokkan. Nah, pejangannya kalau kita dengar itu biasa, ya umum dibicarakan gitu. Tapi kan berarti kan bukan itu. Itu yang batas untuk tidak bisa diterangkan. Apa? Tan ura kinoyo maupun. Apa setelah itu sudah tidak bisa dibicarakan, tidak bisa. Itu maksudnya. Jadi yang namanya bermeditasi, saya bicara berlatih ya, bermeditasi, hening ya, zikir siri, zikir roh, terus medi, itu tidak perlu ada pengertian iso dan tidak bisa, tidak ada. Saya belum bisa, tidak ada istilah belum bisa, tidak ada. Tidak ada istilah bisa dan tidak bisa, ya dilakukan. Itu yang menentukan sononya. Lain dengan misalnya kanuragan, wah saya mari ngelakoni, kira dilakoni berhasil, dibacok nak makan. Saya pasti makan, wah belum berhasil, belum bisa, ulangi lagi. Tapi kalau ini tidak ada istilah itu, tidak ada istilah bisa dan tidak bisa, tidak ada. Hanya dilakukan aja. Sejak masih muda ya sekitar mengimbangi aja, mengimbangi kehidupan duniawi, buat imbangan aja. Persentasenya lebih kecil. Tambah tua ini tadi berbesar nanti anak waya dewe. Berarti kalau masih muda plus minus itu wajar ya Pak? Iya, harus persentasenya lebih kecil, yang duniawi lebih besar. Kalau dibalik, wah bahaya. Jadi sama halnya dengan satu apa ya, semacam daya cipta. Orang kalau daya cipta akal itu ditarikan ke spiritual, orang itu menjadi tidak akan kerja. Ya harus dengan daya rasa itu baru sesuai dengan jalurnya. Kalau daya cipta, imajinasi, teknologi, kalau dilarikan ke sana, waduh itu bagus. Imajinasi itu luar biasa, asal bisa diterangkan, bisa diterapkan. Ya bisa ya pada teknologi. Kalau imajinasi ditarikan ke spiritual, rancu jadinya. Oke, saya merespon terkait dengan dzikir siri. Dzikir siri itu tidak jaminan juga seseorang bisa mengikis ego, termasuk mengontrol nafsu dan lain sebagainya. Nah, kira-kira lebih tinggi mana dzikir siri dengan sebuah kesadaran di dalam sehari-hari, selalu langsung dek ke Gusti, selalu dek ke Gusti. Sudah tidak dzikir lagi, tapi sudah kesadaran yang menyatu di dalam diri manusia. Itu lebih tinggi mana Mbak Gatot? Nah gini, kesadaran itu sampai nanti ujungnya pencerahan. Dan untuk sampai ke pencerahan ini harus ada semacam apa itu, kalau kita misalnya konservasi. Jadi dzikir semacam konservasi. Kesadaran untuk mencapai pada pencerahan harus lewat konservasi. Nah, dzikir siri, semedi, ini konservasi. Tidak perlu dipikirkan apa manfaatnya. Ya, harus menjadi bagian dari hidup kita. Dirasakan sendiri. Iya, bagian dari hidup kita. Jadi kalau sudah dipikirkan, manfaatnya apa? Oh saya tidak bisa, saya bisa. Ini sudah bukan hening lagi. Sudah ilmu seperti kanuragan, joyo-joyo dan sebagainya itu. Tapi kalau hening dalam artian kepasrahan, tidak perlu berpikir macam-macam. Pokoknya jadilah bagian dari kehidupan. Merupakan konservasi dari kesadaran ini supaya sampai pada pencerahan. Berarti ketika meditasi yang paling bagus itu kita menyadari untuk menjadi
bagian dari alam semesta tanpa dikira sendiri nggak apa-apa. Nah, ini namanya nanti apa ya? Apa imbangannya atau serupa atau tidak sama? Itu hidup meditatif. Itu yang akan menyertai orang. Setiap meditasi, langkahnya adalah ya. meditatif. Iya, meditatif. Ini klop ini sudah cepet. Setiap langkah ya. Iya, kalau bisa. Nah, itu kadang gampang. Kalau pas duduk kan stagnan ini. Iya, iya. Iya, tapi Iya. kalau sudah hidupnya adalah meditatif, apapun itu Iya. sudah kita sudah memiliki kesadaran untuk menyatu kepada Sang Pencipta. Iya, betul. Iya. Nggih. Terima kasih banyak, Pak Gatot. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Salam Rahayu. Rahayu.